Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Elin Apriani, akrab dipanggil Elin. Saya berasal dari kelas D dengan NIM 2509055000032. Nah, kali ini saya akan membahas tentang pengembangan paragraf. Nah, pengembangan paragraf itu sendiri adalah proses memperluas gagasan utama dengan menambahkan kalimat penjelas agar membentuk satu kesatuan pikiran yang jelas. Tujuannya agar ide utama kita tidak menggantung, melainkan bisa dipahami secara mendalam oleh pembaca. Selain itu, pengembangan yang baik menciptakan kesatuan dan kepaduan. Tanpa kedua hal ini, tulisan kita akan terasa berantakan dan sulit diikuti alurnya. Secara umum, paragraf yang baik terdiri dari 3 bagian utama, yaitu terdiri dari kalimat utama, kalimat penjelas, dan kalimat penegas. Yang pertama itu kalimat utama, yang isinya tentang gagasan pokok dari sebuah pembahasan. Yang kedua itu kalimat penjelas, memberikan rincian, fakta atau contoh agar pembaca lebih paham. Dan terakhir itu kalimat penegas, berfungsi mengulang kembali gagasan utama di akhir sebagai penguat, meskipun ini merupakan opsional. Ada banyak teknik yang dapat kita gunakan untuk mengembangkan ide. Yang pertama itu deskriptif, menggambarkan objek secara rinci. Kedua, naratif, menceritakan peristiwa secara urut. Ketiga, eksposisi, memberikan informasi atau penjelasan yang logis. Keempat, argumentatif, menyampaikan pendapat yang didukung bukti kuat. Kelima, sebab akibat dan contoh, menguraikan hubungan sebab akibat atau memperjelas gagasan dengan ilustrasi konkret. Nah, selanjutnya letak paragraf berdasarkan kalimat utama, yang terdiri dari deduktif, induktif, campuran, dan ineratif. Posisi ide, letak kalimat utama sangat mempengaruhi cara kita menyampaikan pesan. Deduktif, kalimat utama ada di awal, bergerak dari umum ke khusus, ini paling sering dipakai di karya ilmiah. Kedua, induktif, kalimat utama ada di akhir, diawali dengan fakta-fakta, baru kemudian disimpulkan. Campuran, kalimat utamanya ada di awal dan ditegaskan kembali di akhir. Ineratif, unik karena kalimat utamanya diapit oleh kalimat penjelas di tengah-tengah paragraf. Tidak kalah penting yaitu langkah menulis. Cara memulai langkahnya cukup sederhana. Tentukan ide pokok, susun kalimat utamanya, lalu tambahkan kalimat penjelas yang relevan, sambil tetap menjaga keterkaitan antar kalimat, kohesi dan koherensi. Dalam pembahasan ini dapat muncul pertanyaan. Contoh pertanyaannya itu, apa saja kesalahan yang sering terjadi dalam pengembangan paragraf dalam penulisan karya ilmiah? Dalam penulisan ilmiah, ada beberapa kesalahan yang sering terjadi saat pengembangan paragraf. Kesalahan-kesalahan ini dapat membuat tulisan menjadi kurang jelas dan sulit dipahami. Yang pertama itu paragraf tidak memiliki kalimat utama. Paragraf langsung berisi penjelasan tanpa ide pokok yang jelas sehingga pembaca sulit memahami inti pembahasannya. Yang kedua, ide dalam paragraf tidak fokus. Dalam satu paragraf terdapat beberapa ide berbeda yang tidak saling berkaitan sehingga paragraf tidak padu. Ketiga, kurangnya kalimat penjelas. Keempat, penggunaan kalimat yang berulang-ulang. Kelima, hubungan antar kalimat tidak jelas. Keenam, paragraf terlalu pendek atau terlalu panjang. Ketujuh, urutan gagasan tidak logis. Dan terakhir, penggunaan bahasa yang tidak baku atau terlalu informal. Paragraf yang sukses adalah paragraf yang memiliki ide utama, disusun secara logis, dan menggunakan kalimat yang efektif. Kesimpulan dari video saya ini adalah kemampuan mengembangkan paragraf sangat penting untuk membantu pembaca memahami isi tulisan kita secara menyeluruh. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.